Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di channel kita, Inilah Hidup. Kita ketemu lagi nih guys. Masih di dalam segmen kita. Segmen apa itu bang? Obor lu bakar. Obor lu bakar. Obrolan orang halu bareng kameramen. Makanya guys, berimajinasilah. Apalagi di suasana saat ini guys, rame. Di Indonesia ini selalu ramai guys, negeri 62, negeri Wakanda yang selalu dihiasi dengan keramaian-keramaian. Makanya kita ngebahas yang viral-viral, yang rame-rame. Tapi berhubung puasa guys, kita lebih banyak ngebahas hal-hal yang berbau agama, berbau spiritual. Nanti kalau udah selesai nih puasa, kita mulai ngegas lagi. Nah, kali ini kita mau ngobrolin ini aja bang, tentang sedulur papat. Nah, itu kan ya ada hubungannya sih, ada hubungannya dengan hal-hal spiritual, bahkan ada juga yang menghubungkan dengan keagamaan, karena di situ ada juga katanya dibahas di dalam agama juga. Sebenarnya katanya sedulur papat ini termasuk dalam bahasan juga gitu dalam agama. Nah, sedulur, kalau kita ngambil sedulur itu artinya kan itu dari bahasa Jawa ya. Sedulur kan sesaudara gitu. Jadi kita ini punya saudara menurut ajaran itu ya. Ini bisa diikuti di channel-channel lain yang membahas detail tentang itu. Nah, kita di sini mau ngobrolin sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan kehaluan saja, guys. Jadi, kalau menurut kehaluan yang saya miliki ini, guys, sedulur papat yang disampaikan di channel-channel lain, kemudian di mana di Google kalau mau nyari ya, silahkan aja googling tentang sedulur papat itu apa. Ya, dihubungkan dengan apa kelahiran kita, kayak apa namanya? Apa itu, Bang? Ari-ari ya, ari-ari, kemudian apalagi istilahnya getih katanya kan, darah itu, kemudian ya macam-macam deh, saya nggak begitu apa. Nah, cuman kalau dari imajinasi saya, maksudnya saya mengimajinasikan itu seperti ini guys. Jadi yang namanya sedulur itu sedulur papat, artinya saudara itu ada 4. Nah, yang saya imajinasikan sebenarnya begini, bahwa diri kita kan nantinya itu kan kepanjangannya itu sedulur papat 5 pancer gitu. Nah, itu abang udah pernah denger nggak? Iya, udah pernah dengar di dilihat di YouTube juga udah sering itu. Ya, Tapi kalau di Sumatera ada nggak bang paham kayak begitu? Abang kan orang Sumatera nih. Di sana ada nggak kira-kira? kalau untuk Sumatera nggak ada sih kayaknya, kalau untuk sedulur papat 5 pancer ini. Justru ketemunya di Jawa ya. Justru ketemunya di Jawa. Karena ini paham Jawa kuno ya katanya. Kemudian ada juga dari Hindu Buddha juga ada paham ini dihubungkan dengan ya 4 ya. Kalau dengan malaikat ya 4 malaikat. Kemudian kalau yang tadi dengan kelahiran itu ya seperti itu tadi ya, ari-ari, getih, kemudian apa ada 4. Kemudian ada lagi yang menyebutkan 4 unsur penciptaan manusia itu, ada apa namanya dari tanah, 4 elemen. kemudian apa namanya api, air, kemudian angin. Nah, ada 4 itu. Nah, kalau dari versi saya ya, dari kehaluan ini dia 4 tapi berwujud makhluk gitu loh. Nah, apa aja itu? Nah, yang pertama kalau saya mengambilnya seperti ini guys, kita ini kan berwujud seperti ini. Sebenarnya kalau ke 5 pancer itu kan yang disebut 5 pancer adalah si diri kita gitu loh. Nah, kita tercipta dengan wujud seperti ini. Nah, kalau saya membaca di kitab suci Islam ya, Al-Quran, itu sebenarnya manusia, bahasa manusia itu nggak ada guys. Nggak ada bahasa manusia itu secara apa namanya, secara tunggal ya. Secara tunggal apa enggak bang? Secara tunggal itu artinya tidak seperti bahasa kita, apa-apa manusia, ini segala sesuatu manusia. Nah, kalau di dalam kitab suci itu, dalam Al-Quran, ketika dibandingkan dengan jin, maka menggunakan kalimatnya berbeda, unsa atau insa gitu loh. Nah, kemudian dalam sifat-sifatnya itu disebut insan. Kemudian dalam wujud tubuhnya atau dalam hal biologis
Nah itu disebutnya bashar. Nah itu jadi banyak ketika disamakan dengan binatang yang bergerak, berjalan. Nah itu namanya dabbah. Nah itu. Makanya saya terinspirasi dari itu sehingga imajinasi saya kemana-mana menghasilkan kehaluan-kehaluan. Saya menangkapnya bahwa manusia ini kalau sedulur itu ada 4 itu, yaitu pertama bashar, inilah wujud kita, gitu loh. Wujud tubuh kita ini adalah bagian dari dulur kita, sedulur kita. Itu pertama. Kedua ada lagi insan. Insan itu wujud tubuh kita ini tapi gaib, artinya nggak kelihatan. Makanya kalau dalam Quran itu saya baca ada disebutkan bahwa kita itu tercipta dari saripati tanah. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi dari yang disebut korin. Korin itu jin. Jadi tubuh kita, wadah kita ini itu ada 4 itu yang seperti itu. Jadi pertama bashar, kemudian apa tadi bang? Insan, kemudian korin alias jin, dan terakhir adalah yang disebut malaikat atau sebutannya hafazoh. Maka manusia ini dia akan punya sifat juga seperti makhluk-makhluk itu. Ada yang bersifat bashar, maka sama dengan binatang. Sifat binatang apa aja bang? Makan, minum, kemudian berkembang biak alias kawin, kemudian istirahat alias tidur. Nah itu. Jadi kalau kita masih seperti ini keadaannya, maka kita sama dengan binatang. Nah kemudian ada lagi makhluk yang lain seperti jin. Jin itu tercipta dari panas. Jadi dia ini adalah energi panas. Maka orang-orang yang bersifatnya amarah, bersifatnya emosional, maka dia akan mensifati si jin. Kemudian kalau insan itu sifatnya seperti angin. Nah gitu. Kalau angin itu ya orang-orang seperti yang berubah pikiran, pelin-pelan, atau ya tidak tetap pada keadaannya. Nah itu seperti itu. Itu sifat-sifat sampai kepada sifat malaikat. Sifat malaikat ini ada pada kalau di ajaran Islam itu seperti sufi. Puasanya mereka kuat sampai berhari-hari, bahkan bertahun-tahun dia kuat. Kemudian dia berzikir, dia mengamalkan sesuatu ibadah, dia kuat. Itu saja dia dengan ibadahnya begitu terus gitu. Jadi mereka tetap seperti itulah sifat-sifatnya. Nah, jadi yang saya ambil itu adalah yang seperti itu. Jadi 4 ini yang akan mensifati. Nah, ini juga nanti akan ada hubungannya bagaimana manusia bisa melihat ke alam-alam itu guys. Nah ini yang akan berhubungan. Nah ini nanti kita akan jabarkan lagi, kita akan jelaskan lagi di episode-episode yang lain guys, mengenai bahwa bener nggak sih gitu loh, bener nggak sih manusia itu memang bisa melihat. Kan banyak fenomena-fenomena di YouTube ya, bahkan di YouTube kita di Indonesia ini banyak sekali yang mengumbar hal-hal seperti itu, bahwa dia bisa melihat hal-hal gaib, kemudian orang-orang yang sudah mati, kemudian katanya jin, kemudian ada yang bahkan bisa melihat malaikat. Nah itu bagaimana gitu loh, apakah iya benar gitu loh. Nah seperti itu. Bagi gambaran seperti ini guys, ibaratnya nih kita ini manusia, wujud kita seperti ini. Kemudian kita bandingkan dulu ya, bandingkan jangan jauh-jauh dengan alam gaib. Seperti kita dengan ikan. Bisa tidak kita hidup di air bang? Iya enggak, beda alam. Paling tahan berapa lama abang bernapas di dalam air? Enggak nahan napas gitu. Paling 1 menit, Nah, itu pun udah jago. Kan seperti itu. Kalaupun pakai alat bantu, oksigen ya, tabung oksigen itu paling lama berapa lama? Ya sehabis oksigen mah paling. Nah, itu baru di alam yang sama, alam nyata gitu loh. Untuk hidup di air saja kita masih butuh alat bantu. Kalau tidak pakai alat bantu, paling kuat hanya hitungan menit. Nah, seperti itu guys. Apalagi kita yang melihat. Nah, oke, kita melihat kehidupan di laut, kita juga harus pakai media gitu loh. Kita hanya bisa lihat dari atas, kan nggak kelihatan apa-apa. Yang kelihatan hanya laut. Kalau kita mau ngelihat ya kita harus ke dalam, kita harus masuk dalam kapal selam misalnya, atau pakai teropong atau apa, alat-alat tertentu yang bisa melihat di dalam laut gitu loh. Nah seperti itu guys, itu gambarannya. Jadi kita ini terlahir diibaratkan nih, kita mempunyai sebuah ruang kita di dalam ruang, kemudian ruang itu tertutup sama sekali, tidak ada pintu, tidak ada jendela.
Nah, kita itu udah terlahir seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa melihat keluar kalau tidak ada pintu, tidak ada jendela? Sementara kita terwujud seperti ini, itu seperti itu gitu loh. Tubuh kita ya udah di sini ya, kita hanya bisa melihat di dalam ruang ini saja yang tertutup, yang tidak ada pintu, tidak ada jendela. Jadi bagaimana mungkin orang bisa melihat gitu loh di alam luar kalau tidak ada pintu? Sama dengan itu tadi. Bagaimana mungkin manusia model kita ini seperti kita ini bisa melihat alam-alam seperti itu gitu loh. Kecuali pintunya dijebol, makanya ada perjalanan spiritual. Kemudian ada pengalaman-pengalaman spiritual yang membuat mereka bisa diibaratkan membobol tembok tadi, guys. Tembok dijebol, kemudian terbuatlah pintu atau jendela sehingga dia bisa melihat. Nah, diibaratkan seperti itu. Atau diibaratkan lagi nih, kalau ada anak kecil nih, orang kadang menghubungkan. Abang pernah nggak dengar fenomena bahwa anak kecil bisa melihat hal-hal begitu? Iya, sering. Sering kan, di kitab bahkan yakin seperti itu. Iya. Nah, diibaratkan tuh begini. Abang pernah lihat nggak ada lampu, terus tutup lampu itu bintik-bintik gitu, begitu dinyalakan lampu ini gelap, pantulan di atas gitu loh, di langit-langit akan ada seperti bintang. Iya. Seperti itulah gambarannya. Gambar gak sama Bang? Artinya gambarannya gini, misalnya orang menyebutkan bahwa seperti inilah bintang gitu, tapi ini hanya berupa permisalan. Anak kecil itu seperti itu gitu loh. Jadi ada lampu yang disamakan gitu loh, dicontohkan, padahal ini lampu, kemudian itu hanya pantulan, bukan bintang sebenarnya, tapi di dalam ruang ini. Anak kecil seperti itu gitu loh. Kemudian dia melihat bahwa oh ini loh penampakan. Bukan, penampakan itu hanya rekaman-rekaman yang ada dalam otak dia. Bisa jadi dari keturunan atau dari manapun, wallahu alam ya, itu kita nggak tahu. Yang jelas di dalam otak dia. Makanya kalau di luar negeri itu disebut penyakit. Kalau ada anak kecil bisa melihat hal-hal penampakan, itu disebut penyakit. Memang di agama kita juga ada kan hal-hal seperti itu, katanya bisa melihat wali lah yang sudah meninggal, bisa melihat makhluk-makhluk seperti malaikat, ada seperti itu. Itu hanya perumpamaan, artinya dia ada rekaman di dalam otaknya tersimpan seolah-olah dia melihat seperti itu, dan itu mengganggu. Makanya orang-orang dulu, orang tua kita dulu itu biasanya orang-orang seperti itu diobat supaya tidak melihat itu gitu loh. Sebenarnya yang terjadi di luar artinya ya mirip itu ya kan, sama ya, namanya mirip ya, mirip-mirip seperti bintang, seperti contoh lampu tadi yang seperti itu, padahal yang aslinya memang nggak seperti itu gitu loh. Itu kan hanya seperti gambaran aja gitu. Nah seperti itu guys, ini kita akan bahas di episode selanjutnya. Jadi bahasan kali ini tentang sedul papat seperti itu. Orang yang bisa menembus itu gitu, melihat itu berhubungannya dengan sedul papat ini adalah ketika si diri yang 5 pancer tadi dia udah mengenal dirinya, dan si diri bisa berpindah gitu loh. Berpindah kesadarannya kepada wadah yang berbeda tadi. Ada wadah malaikat, ada wadah jin atau korin, kemudian ada wadah insan. Maka mereka akan bisa melihat di alam-alamnya gitu. Insan ya alamnya insan, jin ya alamnya jin, malaikat ya alamnya malaikat. Nah jadi seperti itu guys. Untuk bahasan kita kali ini, ingat disclaimernya guys, bahwa ini hanya sekedar hiburan, hanya berupa imajinasi, hanya berupa halus saja guys. Oke guys, terima kasih. Sekian dulu. Wassalam.